Pernahkah kamu memperhatikan orang di sekitarmu yang terlihat pintar, tanpa terlihat berusaha keras untuk jadi pintar? Bukan karena mereka kutu buku, bukan karena nilai rapornya dulu selalu sempurna, dan jelas bukan karena bakat alami yang diturunkan secara genetis, tapi karena ada sesuatu dalam cara mereka berpikir, bertanya, diam, bahkan tersenyum, yang membuatmu tahu. Otaknya jalan, tajam, tapi tenang. Dan kamu pun bertanya-tanya, apa yang dia lakukan setiap hari yang aku tidak lakukan? Kita hidup di zaman di mana semua orang mengejar kepintaran dengan cara yang salah. Kursus online, buku self-help, podcast motivasi, tapi anehnya, semakin keras kita kejar, semakin jauh rasanya. Seperti berjalan di padang pasir ke arah Fata Morgana. Marcus Aurelius pernah menulis, hambatan untuk bertindak memajukan tindakan. Apa yang menghalangi akan menjadi jalannya. Kadang-kadang kecerdasan tidak datang dari menambahkan sesuatu, tapi dari menghapus penghapusan yang tak kita sadari, kita pelihara setiap hari. Kamu tidak membutuhkan 10 langkah ajaib untuk menjadi jenius. Kamu hanya membutuhkan 7 kebiasaan sederhana yang bisa kamu lakukan secara diam-diam, tanpa validasi, tapi perlahan membentuk ulang cara berpikirmu, hingga kamu tidak sekadar terlihat pintar, tapi menjadi seseorang yang berpikir dengan sadar. Halo semua, kembali lagi di channel Ruang Pemikir, tempat buat kamu yang suka mikir dan terus berkembang. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan kamu sudah subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Pertama, bertanya apa yang salah dengan caraku berpikir, bukan apa yang salah dengan diriku. Ini pergeseran sederhana tapi mengubah segalanya. Kebanyakan orang menyalahkan dirinya saat gagal memahami sesuatu. Padahal akar masalahnya bukan terletak pada dirimu, tapi pada cara berpikir yang belum diuji. Epictetus tidak pernah mengutuk nasib buruk. Ia bertanya, dari mana datangnya prasangka ini? Mulailah biasakan bertanya ke dirimu sendiri. Logika mana yang salah? Asumsi mana yang belum diuji? Orang pintar bukan yang punya jawaban paling cepat, tapi yang punya pertanyaan yang tepat. Kedua, tulis apa yang kamu pikirkan, agar pikiranmu tidak menumpuk. Pikiran yang tidak dituangkan hanya akan menumpuk, menyesakkan, mengendap jadi kecemasan. Saat kamu menuliskannya, kamu sedang membongkar gudang mentalmu. Kamu memilih mana ide yang pantas disimpan, dan mana yang perlu dibuang. Marcus Aurelius menulis Meditations bukan untuk publikasi, tapi untuk membersihkan pikirannya sendiri. Jadi mulai sekarang, biasakan menulis pikiran. Tak harus indah, tak harus rapi. Yang penting, pikirannya keluar. Kamu jadi lebih jernih. Ketiga, hindari overstimulation. Otakmu bukan diciptakan untuk konsumsi tanpa henti. Notifikasi, scroll, reels, TikTok, podcast, Spotify, YouTube, informasi terus masuk. Tapi kapan kamu berhenti untuk berpikir? Overstimulation bukan hanya bikin lelah, tapi membunuh kapasitas otak untuk menciptakan. Karena otak yang terus-terusan menerima, tidak sempat memproses. Nietzsche menulis pikiran-pikiran besar bersifat skeptis, dan hanya pikiran-pikiran biasa yang dipenuhi kepastian. Tapi hari ini, kita dipenuhi konten, tanpa pernah berhenti untuk mencerna. Kamu tidak butuh lebih banyak informasi, kamu butuh lebih banyak keheningan. Mulai biasakan waktu tanpa distraksi, karena saat kamu berhenti menyerap, kamu mulai menciptakan. Dan itulah kecerdasan, bukan tahu banyak, tapi mampu menyaring dan memberi makna. Keempat, ulangi atau praktikkan apa yang kamu pelajari, jangan hanya konsumsi. Kita sering merasa sudah pintar hanya karena menonton video edukasi atau membaca satu buku. Padahal, itu ilusi paham. Kamu baru benar-benar mengerti ketika bisa mengulang dengan kata-katamu sendiri. Atau lebih bagus lagi, kamu praktikkan.
Seneca bilang, bukan orang yang memiliki terlalu sedikit, tetapi orang yang selalu menginginkan lebih, itulah orang yang miskin. Dalam belajar, lebih banyak belum tentu lebih dalam. Jadi ulangi, aplikasikan, dan biarkan pelajaran itu meresap lewat tindakan. Kelima, membaca berbagai genre, tapi pilih makanan mentalmu dengan hati-hati. Apa yang kamu baca, dengar, dan konsumsi secara tidak sadar membentuk cara berpikirmu. Kalau kamu hanya membaca satu jenis buku, kamu akan berpikir dalam satu dimensi. Tapi kalau kamu berani mengeksplorasi fiksi, filsafat, biografi, bahkan puisi, kamu membentuk jaringan pemahaman yang lebih kaya. Tapi hati-hati, karena seperti tubuh, otak juga bisa keracunan makanan buruk. Bacalah untuk membuka, bukan sekadar menghibur atau mengafirmasi pendapat sendiri. Keenam, tidur yang cukup karena otakmu bukan mesin. Zeno dari Citium, pendiri filsafat Stoik, percaya bahwa harmoni tubuh dan pikiran adalah fondasi kebijaksanaan. Ironisnya, hari ini banyak orang justru mengorbankan tidur demi meningkatkan produktivitas. Padahal kecerdasan bukan datang dari menekan diri sampai batas, tapi dari memberi tubuh haknya. Saat kamu tidur, otakmu menyortir ingatan, memperkuat pemahaman, dan menyusun ulang jaringan berpikir. Kurang tidur sama dengan berpikir kusut sama dengan reaksi emosional. Tidur cukup sama dengan kamu berpikir jernih, sadar, dan tajam. Ketujuh, kelilingi dirimu dengan orang yang menantang, bukan mengiyakan. Lingkungan adalah cermin cara berpikirmu. Jika kamu dikelilingi orang yang hanya mengiyakan semua pendapatmu, kamu tidak sedang tumbuh, kamu sedang nyaman. Dan kenyamanan adalah musuh kecerdasan. Carilah teman, mentor, atau komunitas yang mendorongmu berpikir lebih dalam, memaksamu merevisi keyakinan lama, dan tidak takut menantangmu. Seperti yang dikatakan Alan Watts, tak ada kewajiban bagimu untuk tetap menjadi diri yang sama seperti 5 menit lalu. Tapi untuk berubah, kamu butuh gesekan, bukan sekadar pelukan. Kamu tidak lahir dengan kecerdasan. Kamu tidak harus punya IQ 150, gelar dari universitas ternama, atau otak jenius seperti Einstein. Kecerdasan bukan hadiah. Ia adalah kebiasaan kecil yang diulang tanpa lelah. Zaman ini terlalu fokus pada kecepatan. Kita ingin hasil instan, shortcut, life hack, tanpa kesadaran bahwa justru dengan memperlambat kita bisa melihat lebih dalam. John Paul Sartre berkata, tak ada esensi manusia selain apa yang ia ciptakan bagi dirinya. Kamu bisa memilih untuk jadi korban dari arus informasi, atau kamu bisa jadi pengendali, memilih apa yang masuk ke pikiranmu, dan menciptakan pemahaman yang utuh dari dalam dirimu sendiri. Dan itulah kecerdasan sejati, bukan sekadar cepat paham, tapi tahu bagaimana cara berpikir, bukan sekadar tahu jawaban, tapi berani bertanya pertanyaan yang benar, bukan sekadar terlihat pintar, tapi berpikir dengan jujur. Kamu tidak perlu mengubah semuanya hari ini. Cukup mulai dari satu kebiasaan yang paling kamu butuhkan saat ini. Satu kebiasaan kecil yang kamu ulang terus. Itu bisa mengubah caramu melihat dunia selamanya. Sekarang giliran kamu. Dari 7 kebiasaan tadi, mana yang paling menyentil dan kamu sadar bahwa itu harus kamu perbaiki sekarang juga? Tulis di kolom komentar. Aku ingin baca dan berdiskusi langsung dengan kamu. Dan kalau kamu ingin video yang membantu kamu berpikir lebih dalam tentang kebiasaan dan hidup, tonton video selanjutnya yang muncul di layar sekarang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan seperti biasa, stay mindful, stay growing.